Perkenalkan, nama saya Nova Maria Magdalena Utasoid dengan NIM 2213342027. Di sini saya akan menjelaskan apa itu semiotika. Definisi semiotika. Semiotika. Apabila dibahas secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semeion, yang artinya tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu atau makna tertentu. 2. Tokoh-tokoh semiotika. Semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi relasi antara penanda atau signifier dan petanda atau signifik. Berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikansi, menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Saussure kemudian membagi konsep semiotik berdasarkan 3 konsep, yakni signifikan dan signifi, long dan parole, synchronic dan diachronic, syntagmatik dan paradigmatik. Signifikan dan signifi. Signifikan atau petanda ini merupakan hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia, seperti gambaran visual asli dari objek. Sementara signifi menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Contohnya adalah Gordon. Dalam signifikan, Gordon adalah komponen dari kata Gordon sendiri, yaitu GORDEN. Sedangkan signifi dari Gordon adalah apa yang dipikirkan manusia tentang definisinya, yakni kain yang dipasang di jendela untuk menghalangi masuknya cahaya. Parole dan long. Menurut Saussure, long adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Sementara itu, parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan kemauan dan kecerdasan berpikir. Synchronic dan diachronic, yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Pada synchronic adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Kemudian diachronic adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Syntagmatik dan paradigmatik, yakni hubungan unsur yang memuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep. Syntagmatik adalah unsur dari susunan kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara itu, paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya, dengan catatan harus memiliki makna yang sama. 3. Konsep dasar. Konsep dasar semiotika. 1. Icon. Tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan ikon biasanya mirip dengan suatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin berarti di situ adalah tempat toilet. 2. Indeks. Tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya,
Di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah, sama halnya dengan gelas tersebut. Contoh lain adalah di sebuah tempat wisata terdapat tanda berupa jejak kaki yang seperti disitulah tempat titik fotonya. 3. Simbol. Tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atau kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya tanda hati berwarna merah muda itu artinya sebagai cinta, yang mana orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Sekian dari penjelasan semiotika saya. Jika ada yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.